Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Diaspora Channel. Ada yang tahu dokter Tipa tidak? Nah, dokter Tipa ini adalah dokter yang sepertinya tidak suka sama Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Nah, di tengah kemarin pelantikan Presiden Prabowo dan Mas Gibran, beliau sepertinya tidak agak tidak suka ya. Nah, kita lihat videonya bagaimana, dan ada seseorang yang menanggapi ke dokter Tipa itu, menyebut bahwa lu itu dokter atau tukang fitnah ya. Kita lihat videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebenarnya apa sih masalah dokter sama Pak Jokowi dan keluarganya gitu. Guys, lu lihat ya guys ya. Ini adalah merupakan updatean dokter Tifa di sosmednya. Dokter Tifa mengucapkan selamat kepada Pak Presiden ya, Pak Presiden atas pelantikannya kepada Pak Prabowo. Tapi, lu lihat guys, kenapa wajah Mas Gibran di blur, Ibu? Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket. Pak Prabowo presidennya, Mas Gibran ini wakilnya, sudah satu paket mereka, tidak bisa dipisah-pisah. Gitu ya. Jadi nih guys, kira-kira apa sih ya alasannya dokter Tifa ini kayaknya nggak suka banget sama Pak Jokowi dan keluarganya. Padahal udah jelas-jelasnya ya, Mas Gibran ini dilantik sebagai wakil presiden itu sah secara undang-undang. Tidak ada hukum yang nanti akan membatalkan Mas Wapres ini sebagai wakil presiden terpilih. Mereka udah jadi nih, barang ini udah jadi. Kenapa lagi dokter Tifa? Atau dokter Tifa pengen gantiin Mas Gibran jadi wapres gitu? Lu udah ya guys ya, lu yang isi alasannya di kolom komentar. Kenapa nih kira-kira dokter Tifa gitu ya? Dokter Tifa sehat-sehat. Tipa ini sangat mencintai Anies Baswedan. Jadi segala cara dia lakukan untuk agar supaya Anies itu menjadi orang yang terhormat dengan cara menghina Pak Jokowi. Tipa, kali ini kau coba menghina Pak Prabowo. Ya, sebenarnya aku berharap suatu saat nanti karma kembali ke diri kau. Mudah-mudahan kau tuh bisa dijerat hukum karena tukang hina, tukang gibah. Tipa ini berbicara seolah-olah Pak Prabowo ini merapat ke Pak Jokowi, masuk ke kabinet Pak Jokowi sebagai menteri itu Pak Prabowo ini hanya menginginkan mengejar cita-citanya menjadi presiden. Jadi Pak Prabowo kata dia mengorbankan harga diri dan mengkhianati mereka semua karena masuk ke kabinet Pak Jokowi. Tipa, Pak Prabowo bersyukur Pak Prabowo itu Allah bukakan hatinya untuk bergabung di kabinet Pak Jokowi, untuk bergabung dengan orang-orang yang baik dan terlepas dari orang-orang yang tukang fitnah, provokator, orang-orang yang berhati iblis kayak kau dan kawan-kawan kau semua. Pak Prabowo, kau akui Pak Prabowo Allah kabulkan cita-citanya menjadi presiden. Itu berarti takdir Pak Prabowo. Tapi kau kenapa mengingkari bahwasanya Gibran Raka Buming Raka memang sudah Allah takdirkan menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini? Kau ini dibungkus seolah-olah kau tuh tahu agama, kau bawa ayat Al-Quran, ya kan? Tapi kau mengingkari bahwasanya Gibran itu sudah ditakdirkan menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Jadi sebaiknya kau belajar agama lagi, nggak usah sok-sok keren kau bawa ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya agama kau tak ada. Kalau kau punya agama yang baik, kau tahu kewajiban kau untuk taat kepada pemimpin. Kau tahu kewajiban kau untuk tidak menghina orang lain, apalagi pemimpin. Kau bilang Pak Jokowi Pak Jokowi itu meminta ke Pak Prabowo
agar Gibran menjadi wakil presiden, ya kan? Jadi untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim, mengucurkan dan menggelontarkan dana kampanye, di backup sama pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga. Bukannya Pak Prabowo yang minta Gibran itu menjadi wakilnya, bukan Pak Jokowi yang menyodorkannya. Jadi kau bicara jangan asal jeplak aja, kau pakai otak kau sedikit. Pak Prabowo sudah berulang-ulang membilangkan bahwasanya dia yang meminta Gibran untuk menjadi wakil presiden, bukan Pak Jokowi yang menyodorkan. Jadi kau jangan fitnah. Kau menghina Pak Prabowo seolah-olah Pak Prabowo mengiyakan, ya kan, supaya Pak Jokowi bisa mengucurkan dana. Ini penghinaan buat Pak Prabowo. Ya kan? Jadi kau gak usah sok keren kau. Kusarankan sama kau, cek kejiwaan kau. Kau terlalu mencintai Anies Baswedan, jadi kau lupa diri. Apa gak malu kau? Kayak seorang dokter, tapi kerja kau cuma fitnah, gibah. Ternyata ya, akhlak dan budi pekerti itu jauh lebih tinggi daripada ilmu yang didapatkan. Contohnya si Tipa ini, dia punya ilmu, dia dokter, tapi akhlak dan budi pekerti dia zero sama sekali. Jadi dia tidak tahu menghormati orang lain, apalagi pemimpin. Tipa ini mengait-ngaitkan katanya akun Pupu Fafa. Tipa, Pupu Fafa itu geng kau sendiri yang buat. Ya, jadi kau nggak usah sok-sokan bilang saya sudah survei 8 bulan. Aduh, survei apa kau? Dokter bengak kayak kau gini, nggak ada orang yang percaya sama kau, ya kan? Jadi nggak usah sok keren kau, seolah-olah sebentar menghina Pak Prabowo, sebentar menyanjung. Kau bilang apa itu bukan cuma menghina Pak Prabowo, juga menghina anak Pak Prabowo. Terus kau memuji-muji anak Pak Prabowo. Mau kau puji setinggi langit pun anak Pak Prabowo, ya kan? Nggak mungkin didengar Pak Prabowo juga kau, karena kau cuma sampah di negara Republik Indonesia ini. Kalian punya penyakit hati waktu Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Apa yang kalian mesti sakit hati? Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi karena Pak Prabowo memang mau mengabdikan dirinya untuk negara Republik Indonesia ini. Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Dia hanya ingin mementingkan kemajuan negara Republik Indonesia ini. Bukan kayak kalian, serakah, cuman mementingkan pribadi. Jadi apapun kalian lakukan, menghina pemimpin, merendahkan pemimpin, memfitnah pemimpin, kapan kau tobatnya Tipa? Kan lebih bagus kau gunakan ilmu yang kau dapat itu, ya, untuk kepentingan banyak orang, untuk menambah pahala sama kau. Bukan kayak gini cara kau bilang Pak Jokowi pemimpin zalim, penipu. Apa yang ditipu Pak Jokowi kau? Zalim dari mana Pak Jokowi? Kalau zalim nggak bisa kau kowar-kowar di situ, udah selesai kau. Ya, zalimnya di mana? Sedikit zalim. Habis itu apa lagi? Pembohong, penipu, utang terbanyak. Bengak. Kalau utang di Indonesia ini, ya di zaman Pak Jokowi banyak, tapi kau buka mata kau tuh bengak. Pembangunan dari Sabang sampai Merauke, ya. Habis itu banyak lagi pembangunan yang lain dibuat Pak Jokowi. Cuman mata kau aja sama hati kau tuh yang terlalu dengki, ya. Jadi mata kau tuh buta, tidak melihat kebaikan orang lain. Diri kau sendiri yang busuk. Kau bilang Pak Jokowi, kau bilang Pak Jokowi penipu. Kau yang penipu, ya, menipu diri kau sendiri.
Kau tipu diri kau sendiri, padahal kau sudah tahu bahwasanya kinerja Pak Jokowi itu bagus, tapi karena kebencian yang kau tanamkan di hati kau, ya kan? Jadi di otak kau tuh cuma ada kotoran, dan di mulut kau cuma ada kotoran. Kau ini tak ubahnya manusia bangkai, yang tak pantas, ya, untuk hidup di Indonesia ini. Kalau kau tak suka sama pemimpin di negara Republik Indonesia ini, kusarankan sama kau, pindah aja kau. Gak usah banyak kowar-kowar mulut kau di situ. Kau hargai pakaian kau. Jangan bawa-bawa ayat Al-Quran. Kau jual ayat Al-Quran dengan sangat murah, hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan kau saja. Belajar agama kau yang baik. Kau cari ustadz yang baik, yang bisa membimbing kau jadi lebih baik. Kalau kau tak malu dengan diri kau, setidaknya malu dengan pakaian yang kau pakai. Ya, sekali lagi kusarankan sama kau, Tipa, cek kejiwaan kau.